Di Indonesia sekarang kondisi industri pertimbangan tidak baik-baik saja. Artinya Untuk yang dalam negeri ya? Dalam negeri Ya. sedang tidak baik-baik saja, dan itu sangat mempengaruhi ekspor Indonesia ke dunia. Nah, seperti kita ketahui Mbak, selama ini kita tuh ekspor rata-rata di 60.000 sampai dengan 80.000 ton. Nah, di tahun ini RKAB yang keluar hanya 56.000. Artinya ada potensi sekitar 20.000 sampai 30.000 penurunan ekspor ya. Iya, penurunan ekspor. Hai Cuap-Cuap Cuan, balik lagi bersama saya Safira Wardoyo dalam Cuap-Cuap Cuan, series Cuap-Cuap Tambang. Episode kita kali ini masih ngebahas soal industri tambang di Indonesia. Dan sudah gabung bersama saya, ini ada ekspertisnya deh di pertambangan timah. Langsung aja Pak Harwendro Adityo Dewanto, yang akrab kita sapa Pak Didit. Halo Pak Didit, Halo. apa kabar? Boleh halo-halo ke Sobat Cuan? Halo, Hai. Sobat-Sobat Cuan. Nah, ini akhirnya datang juga Pak Didit yang ditunggu-tunggu. Ini kita mewakili gitu ya, Sobat-Sobat Cuan yang mungkin kepengen gitu ya di bisnis timah gitu. Ini langsung aja Pak Didit ini dari Asosiasi Eksportir Timah Indonesia, AET, dan tentu saja beliau paham betul ya Pak soal industri timah di Indonesia. Sebenarnya tuh kalau misalkan kita pengen ngulik dari awal banget ya, masuk ke industri timah, sebenarnya apa sih Pak motivasi Anda begitu ya untuk terlibat dalam industri timah? Apakah memang ini cuan gede banget, is a good business juga timah di Indonesia? Karena memang banyak sekali hasilnya, atau seperti apa sih sebenarnya? Iya, kita masuk di industri timah awalnya tentunya dari proposal ya. Ada proposal masuk ke kita pelajarin. Dan ternyata setelah kita pelajarin itu banyak keunikan gitu Mbak. Seperti kita ketahui timah itu cuma ada di Bangka Belitung, sebagian besar ya. Kemudian ada sedikit di Kepulauan Riau. Nah itu yang menarik. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh gitu ya. Kalau kita lihat batu bara itu kan terlalu luas dari satu tempat ke tempat lain. Nah kalau di timah itu nggak, cuma di Kepulauan Bangka Belitung. Dan setiap pulau itu ada dermaganya. Dan tidak ada istilahnya dalam bahasa tambang batu bara tuh hauling dan lain-lain gitu. Nah menariknya di situ. Nah dan yang lebih menarik lagi tentunya dari waktu ke waktu industri timah itu semakin banyak peminatnya gitu. Maksudnya industri produksi ingot timah sendiri. Nah seperti kita ketahui hampir sekarang industri electric vehicle lagi berkembang. Kemudian industri energi terbarukan lagi berkembang, itu hampir mayoritas membutuhkan timah. Dan sampai sekarang timah itu masih belum ada yang tergantikan gitu. Nah, mungkin kita ketahui beberapa mineral ada penggantinya. Contoh misalnya kayu sudah ada PVC sekarang. Nah kalau timah masih belum ada gantinya. Nah karena melihat potensi itu cukup menarik, akhirnya kami dari grup Arsari Group akhirnya mau ekspansi ke timah. Begitu ceritanya. Baik, jadi emang di Sobat-Sobat Cuan di handphone kalian tuh ada kandungan timah ya? Ada, betul. Paling enggak 7% kali ya Pak? Atau sebetulnya lebih kecil dari 1%. Lebih kecil ya? Lebih kecil dari 1%, tapi paling enggak semua handphone itu pasti ada timahnya. Televisi mobil listrik. Semua, iya benar. Tapi kalau misalkan ngomong, kan katanya ini menarik sekali gitu kalau ngomongin soal timah. Tapi kalau misalkan kita juga hasil eksplorasi timah tuh juga besar sekali ya Pak? Iya, cukup besar. Cukup besar sekali. Itu udah ada berapa banyak ya? Nah, ini menarik karena sekarang kan timah sedang dinyatakan mineral kritis ya. Iya. Tapi ternyata timah itu sudah dieksplorasi dari tahun 1800 berapa gitu. Lebih jauh lagi zamannya. Nah, industri timah sendiri berdiri itu sejak adanya PT Timah di situ. Itu tahun 1970-an, 76 kalau tidak salah. Jadi kurang lebih udah 40 tahun lebih ya industri timah itu berkembang. Dan sampai sekarang masih belum habis. Dan semuanya ada di Bangka Belitung. Tahun lagi kali ya? Mungkin masih lebih bisa 30-40 tahun lagi mungkin masih bisa. Tapi ya kita lihat uniknya seperti itu ya. Sehingga kalau Mbak Safira lihat di Kepulauan Bangka Belitung itu kan banyak yang bolong-bolong ya. Karena udah dieksplorasi dari tahun 1970-an. Udah lama sekali. Nah, itu yang menarik ya. Jadi
pemerintah menetapkan itu mineral strategis, tapi menurut kami cadangan timah mungkin lebih dari 40 tahun. 40 sampai 50. Setuju nggak sih Pak, mungkin kalau yang dulu-dulu yang memang udah dieksplorasi tapi tidak diperbaiki lagi gitu. Jadinya kita memang mengikutinya juga ya untuk diperbaiki lagi lahan yang sudah digali itu jadi kayak agak lebih sulit walaupun itu sudah menjadi kewajiban perusahaan-perusahaan timah ya. Iya. Nah, ini banyak kejadian yang menarik karena banyak sekali perusahaan-perusahaan industri timah itu yang meninggalkan begitu saja. Meninggalkan jejak. Nah, contoh dulu ada yang namanya Kobatin, itu cukup besar juga di Bangka Belitung dan dia meninggalkan Bangka Belitung, dia kembali ke Malaysia tapi meninggalkan lubang yang begitu besar di sana. Meninggalkan lingkungan yang rusak ya. Nah, kebetulan saya sekarang dipilih teman-teman eksportir menjadi ketua asosiasi eksportir timah Indonesia. Nah, ini yang kita dorong ke teman-teman untuk kita harus peduli juga pada lingkungan sekitar. Setuju. Kita harus peduli juga apa yang terjadi di Bangka Belitung saat ini. Maka itu saya dorong sama teman-teman, saya punya program, saya akan tutup 500 hektar lahan bekas tambang yang nantinya akan dimanfaatkan oleh bisa macam-macam, kita bisa undang investor di situ untuk membangun lapangan golf, bisa kita hijaukan kembali Bangka Belitung. Bisa juga kita bangun sentral UMKM atau perumahan bagi masyarakat, perumahan murah bagi masyarakat. Pokoknya dihidupkan kembali. Ya, kita tutup 500 hektar lahan bekas tambang itu. Baik, luar biasa. Tapi kalau misalkan kita dengerin tadi sedikit penjelasan dari Pak Didit soal timah di Indonesia. Tapi kalau menurut pandangan Pak Didit begitu ya, sebenarnya timah Indonesia di mata global tuh seperti apa sih? Nah, ini yang menarik, Pak. Sebetulnya kita take over itu dari 2012. Kemudian saya baru aktif di industri timah sendiri di 2018. Nah, setelah kita mendalami di sini, rupanya saat ini dunia membutuhkan timah Indonesia. Gitu. Ini yang sangat menarik. Artinya potensi ke depan untuk pertimahan di Indonesia itu masih cukup baik gitu. Contoh Mbak minum Coca-Cola, itu kan ada kandungan timahnya. Coca-Cola kaleng. Iya. Oh, yang kaleng ya. Kalengnya kan. Kalengnya, betul. Bukan minumannya. Bukan minumannya. Oke. Ya, itu ada kandungan timahnya. Dan juga setiap botol kaleng minuman. Setiap botol kaleng minuman ada. Nah, artinya pasarnya itu begitu besar. Apalagi ada industri mobil listrik. Itu juga menarik. Karena di Eropa perkembangan mobil listrik kan cukup fantastik. Di Amerika juga cukup fantastik. Nah, itu yang pasar-pasar yang kita butuhkan ke depan untuk menyerap timah di Indonesia. Nah, kebetulan di Indonesia ini adalah eksportir terbesar di dunia. Nah, kita cukup bangga dengan itu. Dan juga sebetulnya produsen terbesar di dunia itu Cina. Tapi Cina banyak diserap di industri dalam negeri. Nah, kita cukup bangga dengan pencapaian itu. Nah, kita harap sih semoga kita ini ya, masa depan pertimahan Indonesia itu tetap aman. Tetap aman. Nah, ini ngomongin tadi dunia sedang sebenarnya membutuhkan timah Indonesia. Tapi kalau misalkan kita di sisi lain, dunia sedang tidak baik-baik aja nih Pak Didit. Ada perang, terus juga banyak sekali masalah-masalah ekonomi dunia yang tentu saja pasti akan berdampak begitu ya. Ada efek dominonya gitu. Ini sebenarnya apa sih pengaruhnya terbesar untuk timah kita? Let's say perang deh. Dan juga mungkin dari China juga gitu yang memang kontribusi terhadap ekonomi Indonesia juga cukup besar paling tidak gitu ya. Ini untuk timah sendiri bagaimana? Ya, kalau timah sendiri sih potensinya masih cukup besar. Beberapa bahan peledak, amunisi juga ada timahnya walaupun kandungannya tidak besar ya di situ. Nah, kita amit-amit ya, mudah-mudahan ya tidak terjadi perang dunia ketiga. Tapi pun kalaupun itu terjadi ya ini terbukti dalam tahun ini harga timah cenderung lebih stabil. Bahkan kita heran juga pernah sampai 35.000, paling rendah 29.000. Ini artinya potensi yang sangat menggiurkan gitu ya bagi pelaku usaha. Nah, kita tuh belum pernah kejadian seperti ini. Biasanya harganya naik turun. Kita pernah dari harga 20.000 kemudian turun ke 18.000. Naik turunnya sangat drastis. Bahkan dalam hitungan seminggu bisa turun $4.000 gitu. Itu kita pernah mengalami hal seperti itu. Nah,
Tapi di tahun ini cenderung lebih stabil gitu ya, di angka 29, paling rendah 29.000, paling tinggi 35.000. Nah, ini mungkin salah satu faktornya adalah ada konflik di Timur Tengah. Konflik di Rusia dan juga Ukraina. Nah, itu ada salah satu faktornya. Seperti itu. Salah satu faktor. Kalau faktor-faktor dalam negeri ada yang lain nggak Pak? Atau yang memang ya kalau misalkan kita lihat berita Timah gitu, isinya Sandra Dewi nih Pak. Kalau udah Sandra Dewi tahu kan ada berita apa gitu. Itu seberapa besar sih mempengaruhi kayak pengusaha-pengusaha Timah di Indonesia Pak? Kalau boleh jujur ya, ini saya juga udah termasuk yang bosan sekali kalau misalkan kita pengen tahu berita Timah yang ketik Timah keluarnya Sandra Dewi. Iya. Nah, ini kemarin yang di bulan Maret atau April gitu ya, kita datang di International Tin Conference. Nah, itu salah satunya juga membahas itu. Karena di Indonesia sekarang kondisi industri pertimbangan tidak baik-baik saja. Artinya sedang dalam negeri ya? Dalam negeri sedang tidak baik-baik saja, dan itu sangat mempengaruhi ekspor Indonesia ke dunia. Nah, seperti kita ketahui Mbak, selama ini kita tuh ekspor rata-rata di 60.000 sampai dengan 80.000 ton. Nah, di tahun ini RKAB yang keluar hanya 56.000. Artinya ada potensi sekitar 20.000 sampai 30.000 penurunan ekspor ya. Iya, penurunan ekspor. Ya, tentunya ini juga mempengaruhi yang kita tangkap ya. Ini mempengaruhi juga harga LME ini cenderung stabil di angka seperti itu. Nah, untuk kedepannya kita juga mendorong teman-teman untuk tidak melakukan hal serupa gitu ya. Tentunya kita sebagai pelaku usaha ingin bekerja dengan tenang, bekerja dengan aman gitu ya. Tanpa ya itu yang paling kita takutin sebenarnya, terjadi masalah hukum. Nah, ini yang saya dorong ke teman-teman, ayo kita tetap bekerja. Kenapa? Karena dunia membutuhkan kita. Dunia membutuhkan timah Indonesia. Jadi kalau kita stop, kasihan dunia akan menangis nanti. Di mana dia harus mencari timah gitu kan. Sedangkan kita produsen timah terbesar di dunia. Betul, pasti itu. Juga pelaku usaha juga was-was juga ya melihat kondisi kalau banyak permasalahan, apalagi ya menyangkut dengan permasalahan hukum. Tapi Pak Didit, mungkin ada soal regulasi Pak atau kebijakan yang memang sebenarnya mungkin bisa diperkuat lagi di pemerintahan baru. Kira-kira harapannya apa? Ini kita cukup positif ya menanggapi pemerintahan baru ini, karena sepertinya pemerintahan baru ini meneruskan pemerintahan yang lama. Jadi kalau kita tangkap sepertinya tidak banyak regulasi yang berubah, hanya mungkin memperkuat regulasi yang lama. Contoh misalnya Pak Jokowi selalu mendorong hilirisasi timah. Nah, ini yang kita tangkap ke depan. Nah, kebetulan kami dari perusahaan kami sudah mempersiapkan pabriknya, kemudian beberapa teman juga sudah mempersiapkan pabriknya. Nah, untuk menanggapi mengenai hilirisasi ini, kita juga akan juga berkolaborasi dengan teman-teman juga dengan pemerintah. Nantinya kita akan siapkan regulasi yang bagus. Dari kami, dari asosiasi, kita menyarankan adanya DMO gitu ya, untuk perusahaan timah, entah itu 20% ataupun 30%. Nah, tetap tadi seperti saya sampaikan Mbak, bahwa dunia masih membutuhkan timah Indonesia. Jadi kita kalau bisa kita sarankan ke pemerintah jangan semuanya di stop gitu, karena kita industri electric vehicle belum siap, kita industri handphone sendiri belum siap, kita industri tin plate sendiri belum siap. Jadi saran yang kami bisa lakukan dari asosiasi adalah dengan adanya DMO seperti yang di batubara dan lain-lain. Artinya itu sedang dibicarakan gitu ya, Didit. Tapi kalau misalkan ya tadi kan timah kita juga jadi produsen yang terbesar gitu ya. Artinya kan memang banyak sekali yang dirasakan oleh masyarakat sekitar gitu ya. Nggak lain juga pemerintah Indonesia dari pemasukan negara, terus lapangan pekerjaan. Kira-kira untuk ke depan begitu ya, kira-kira targetnya bagaimana lagi sih untuk pemasukan negara dan juga mungkin penambahan lapangan kerja di wilayah sekitar atau seperti apa Pak Didit? Tentunya nanti kita berharap ya pemerintahan yang baru ini bisa berkolaborasi dengan pelaku usaha. Itu yang paling penting. Karena di beberapa kesempatan pelaku usaha tidak dilibatkan. Contoh dengan adanya pelaku usaha itu artinya yang di dalam asosiasi Pak? Ya, di dalam asosiasi tentunya. Dengan adanya DHE waktu itu, devisa hasil ekspor.
dengan adanya sistem Simbara, waktu itu pelaku usaha tidak dilibatkan. Nah ini kan yang sangat disayangkan gitu lah. Padahal kita bisa memberikan masukan yang bagus untuk pemerintah, gitu ya. Dengan tadi masukan-masukan itu bisa sangat berdampak bagi industri timah itu, buat masyarakat juga. Sebagai contoh gini Mbak, kan kita tadi saya sampaikan bahwa PT Timah sendiri berdiri sudah hampir 45 tahun lah, lebih lah, 45 tahun lebih. Tapi yang dirasakan masyarakat Bangka Belitung saat ini bagaimana? Ya kan masih seperti ini aja. Nah, ini apakah semua ada di regulasi itu? Ada CSR, ada PPM, program pemberdayaan masyarakat. Tapi kok selama 40 tahun Bangka Belitung masih begitu-begitu aja gitu. Pembangunannya masih seperti itu. Nah, ini yang perlu kita evaluasi bersama lah ya. Nah, nanti kita kasih masukan dari asosiasi, begini Pak. Malah justru kita melakukan lompatan besar nantinya. Di tahun ini kita udah melakukan penutupan lahan, malah kita mau membangun lapangan golf sendiri untuk menghidupkan pariwisata. Kita juga mau mempersiapkan greenhouse nantinya untuk ketahanan pangan di Bangka Belitung. Nah, itu yang harusnya dilakukan pemerintah, dipersiapkan pemerintah untuk sebelumnya gitu, selama 40 tahun. Oke, ini menarik banget ngomongin timah gitu ya. Tapi gak bisa kita pungkiri dengan adanya atau hadirnya penambang-penambang ilegal. Nah, menurut dari kacamata asosiasi Pak Didit, rasanya gimana ya kalau untuk mengurangi penambang ilegal atau menghilangkan, kalau bisa kita bilang kalau di Bangka Belitung mungkin itu mata pencarian utama gitu buat si penambang ilegal, tapi di sisi lain juga itu ilegal gitu kan. Itu gimana sih Pak? Apakah memang permasalahan ini masih sulit gitu ya untuk dibuka win-win solutionnya, atau bagaimana Pak sejauh ini? Kalau mengenai penambangan ilegal itu kan sebetulnya ranah penegakan hukum ya. Tapi kita bisa kasih masukan bahwa kita juga tidak menampik gitu ya, bahwa mereka itu juga masyarakat Bangka Belitung itu juga hidup dari timah gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan, entah nanti regulasinya dari pemerintah bagaimana, atau nanti dari pembuat regulasi bagaimana cara mengatasi ini gitu. Tapi belakangan ini kan kita sudah ada green light gitu ya dari anggota DPR Komisi 7 waktu itu, dengan diterbitnya beberapa izin penambangan rakyat dan wilayah penambangan rakyat. Nah, ini tentunya nanti itu bagus juga buat menampung masyarakat gitu ya, untuk jadi supaya yang ilegal jadi ilegal gitu ya, di situ. Semoga itu bisa jadi win-win solution ya, apalagi untuk masyarakat sekitar. Jadi kurang lebih ya paling enggak juga sama-sama menerima manfaat gitu ya. Tapi ini dari cara yang legal begitu ya. Tapi kalau misalkan untuk lingkungan sendiri nih, seberapa sih concern asosiasi-asosiasi itu untuk menghidupkan kembali lingkungan-lingkungan yang memang bekas menjadi lahan tambang begitu ya, untuk memang supaya sustain begitu untuk bisnisnya sendiri. Jadi kan ada kewajiban tersendiri. Nah, itu gimana biar asosiasi itu terus menggaungkan ekosistem di Bangka Belitung tuh masih terus hijau, hidup, itu seperti apa? Yang asosiasi lakukan itu saat ini itu di luar dari CSR ataupun program pemberdayaan masyarakat yang diwajibkan oleh Kementerian SDM. Jadi kita di luar itu kita juga harus peduli dengan di mana tempat kita mencari nafkah gitu ya, Mbak. Nah, itu yang saya dorong ke teman-teman. Ayo kita berperilaku positif untuk menghidupkan Bangka Belitung yang saat ini ekonominya sedang menurun gitu ya. Saat ini ekonomi Bangka Belitung 2%, ya tentunya ini PR kita bersama, terutama kita sebagai pengekspor, pemilik smelter yang ada di situ yang bertanggung jawab untuk membangkitkan ekonomi Bangka Belitung. Nah, dengan cara tadi seperti awalnya kita akan tutup 500 hektar lahan. Kita nggak tahu nanti di tahun depan rencana kita berapa. Nah, itu nanti kita juga akan bahas bersama. Oke, itu wacana yang baru dibentuk atau memang sudah pelan-pelan sudah mulai dicicil? Pelan-pelan sudah mulai dicicil. Sudah mulai dicicil. Oke, lumayan. Tapi kalau dari segi pebisnis ya, untuk bisnis ya, untuk
visi jangka panjang untuk asosiasi di industri timah ini apa sih Pak Didit? Ya, visi kami ke depan tentunya kita ingin sebagai eksportin dan sebagai pelaku usaha ingin bekerja dengan aman, nyaman gitu ya. Nah, kalau boleh kita kasih masukan ke pemerintah nantinya, tolong libatkan pelaku usaha gitu ya. Jangan sampai kita bergerak begini tiba-tiba nanti kena masalah hukum, begitu. Nah, industri timah ini sangat menarik karena dunia masih membutuhkan kita, sehingga harusnya kita tuh dipayungin, dibimbing, kemudian kalaupun salah kita dikasih tahu gitu ya, supaya ya kita bisa, supaya masa depan industri pertimahan Indonesia ini semakin baik, semakin sustain dan begitu. Juga baik, luar biasa Pak Didit, terima kasih sekali ya atas pandangan Anda nih terkait industri timah. Sobat Cuan tadi yang udah dengerin dari awal, kira-kira tertarik nggak masuk di bisnis timah ini? Tapi bukan hanya ngelihat cuannya lagi, tapi kita lihat memang banyak sekali begitu ya. Tadi seperti yang Pak Didit katakan, dunia itu masih butuh timah sekali. Jadi mungkin ini menjadi peluang yang besar juga begitu. Betul. Ya. Tapi tentu saja jangan melupakan tanggung jawab untuk bisa memperbaiki lagi lingkungan yang memang sudah menjadi bekas lahan tambang yang habis digali ya Pak Didit ya. Jadi memang ada keterikatan, harus ada keterikatan antara penambang dan juga di wilayah di sekitar tambang. Pak Didit, makasih sekali pemikiran-pemikirannya soal industri tambang timah. Semoga industri timah semakin sustain, baik. Amin. Meskipun memang ada banyak masalah, tapi itu masalah pasti ada dimanapun industri, ya nggak sih Pak? Dan betul. Memang semoga ini juga bisa diperkuat lagi oleh kebijakan dari pemerintah dan juga pelaku usaha jalan berbarengan dan memang menjadi industri yang baik di Indonesia. Sehat dan sukses selalu Pak Didit. Terima kasih Mbak, sehat selalu. Sampai sini dulu Cuap-Cuap Cuan, saya Safira Wardoyo pamit undur diri. Dan saya Harwendra Adityo Dewanto. Sampai jumpa. Sampai jumpa.